Oke, selamat bertemu kembali dengan channel Ardara 21. Untuk kuliah hari ini adalah saya akan membahas konteksnya adalah PPh badan ya. Kali ini adalah koreksi atau rekonsiliasi fiskal ya. Fiskal itu secara perpajakan. Koreksi fiskal digunakan ya untuk membuat ya laporan akuntansi fiskal ya terhadap laporan akuntansi komersil ya. Kenapa dilakukan koreksi fiskal ya? Nanti kita akan dijelaskan ya. Koreksi fiskal meliputi laporan laba rugi dan neraca. Koreksi fiskal itu terjadi adanya perbedaan waktu dan perbedaan yang tetap ya, atau beda waktu dan beda tetap. Apa yang dimaksud beda waktu? Beda waktu itu diakibatkan adanya penggunaan kebijakan dan metode yang berbeda antara peraturan akuntansi dan peraturan fiskal atau perpajakan. Ya. Nah, penggunaan metode ini kalau secara akuntansi atau secara komersil ya, istilahnya akuntansi itu secara komersil itu biasanya banyak metode ya, banyak metode dan bisa dianggap tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, tapi beda dengan perpajakan adalah kebijakan akuntansinya disesuaikan dengan undang-undang ya. Misalnya dalam melakukan penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap ya. Kalau kita pakai metode akuntansi itu banyak sekali penggunaan metode di dalam akuntansi dalam melakukan penyusutan aktiva tetap. Contohnya metode garis lurus, saldo menurun berganda, jam jasa, metode unit produksi ya, jam produksi dan lain-lain, banyak sekali ya. Nah, sementara di perpajakan itu hanya mengakui dua metode, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun berganda ya. Nah, kecuali itu waktunya juga berbeda. Misalnya metode garis lurus dalam akuntansi itu tidak ada batasan waktu. Misalnya sepeda motor dalam akuntansi mau secara bisnisnya mau 4 tahun atau 5 tahun nggak masalah ya. Tapi di dalam perpajakan metode garis lurus yang diakui itu hanya 4 tahun atau 25% ya. 25% yaitu 100% dibagi 4 tahun, 25%. Nah, selain itu juga dalam penetapan nilai persediaan ya. Dalam akuntansi banyak ya, ada metode masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar pertama, terus metode rata-rata bergerak, metode rata-rata tertimbang dan lain-lain ya. Tapi dalam perpajakan hanya mengakui dua, yaitu MKPK, masuk pertama keluar pertama, dan metode rata-rata. Itu yang diakui secara perpajakan. Makanya dalam prakteknya itu perusahaan cenderung memakai penyusutan atau penetapan harga persediaan menggunakan metode yang sesuai dengan aturan perpajakan. Kenapa? Karena nanti kalau kita menggunakan metode akuntansi yang tidak sesuai dengan perpajakan, nanti akan bekerja 2 kali pada saat membuat laporan untuk perpajakan. Nanti kita banyak melakukan koreksi atau perubahan ya, menghitung lagi, lebih banyak pekerjaan. Makanya banyak perusahaan nggak mau ambil pusing ya. Oke, yang kedua itu beda waktu ya. Sekarang yang diakibatkan oleh beda tetap. Beda tetap itu secara perpajakan emang tidak diperbolehkan ya. Beda tetap itu secara perpajakan, peraturan perpajakan tidak diperbolehkan karena biaya atau pendapatan yang terjadi salah satunya itu tidak berhubungan dengan operasional perusahaan atau
dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, kalau pendapatan ada yang pendapatan yang sudah dipotong final, misalnya itu ada tapi sudah dipotong final. Jadi itu perlu dikoreksi. Contoh biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan operasional, misalnya secara perpajakan memang tidak berhubungan dengan operasional, tapi secara bisnis itu berhubungan walaupun tidak ada kaitan dengan operasional, tapi mendukung bisnis. Contohnya biaya jamuan. Biaya jamuan misalnya kita ada tamu, ya pasti kita kasih minum atau makan dan lain-lain ya. Ini penting secara bisnis, tapi secara perpajakan ini tidak ada kaitannya dengan operasional. Terus biaya lain-lain ya, biaya lain-lain juga tidak ada hubungannya dengan operasional, lain-lain itu nggak jelas ya. Terus biaya hadiah ya, biaya sumbangan ya, terus biaya entertainment ya, entertainment atau biaya misalnya paket-paket hadiah lebaran dan lain-lain ya, banyak ya, pokoknya yang tidak ada kaitannya dengan operasional. Itu namanya beda tetap. Secara pajak tidak diakui, tapi secara akuntansi sangat mendukung dalam kegiatan bisnis ya. Jadi sangat jelas. Itu penyebab dari koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu ada koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan laba secara pajak atau secara fiskal menjadi lebih besar. Contoh, contoh penambahan pendapatan. Kalau pendapatannya bertambah, pasti labanya akan lebih besar. Terus pengurangan biaya. Kalau biaya berkurang, pasti labanya juga efeknya pengaruhnya lebih besar laba fiskalnya ya. Karena biaya misalnya pendapatan 700, biayanya 200, berarti labanya 500. Kalau biayanya jadi 500, berarti labanya jadi 200. Kalau biayanya berkurang, misalnya pendapatan 500, biaya 500 ini contoh ya, maka labanya 200. Kalau biayanya berkurang menjadi 300, maka pendapatannya juga akan lebih besar. Sedangkan koreksi negatif itu yang menyebabkan laba secara fiskal atau pajak menjadi lebih kecil. Contohnya pengurangan pendapatan dan penambahan biaya. Kalau biaya bertambah, pasti pendapatannya lebih kecil ya. Penjualan 700, biayanya 400, berarti labanya 300. Kalau biayanya bertambah jadi 500, maka labanya jadi lebih kecil 200. Sangat jelas ya. Contoh pendapatan akuntansi 900 rupiah, akan tetapi ada 100 yang sudah dipotong final. Yang kedua, biaya penyusunan fiskal sebesar 200 dicatat di laporan akuntansi 150. Yang ketiga, biaya lain-lain akuntansi sebesar 50. Terus 4, biaya jamuan dan entertainment akuntansi ya 100. Biaya gaji dicatat terlalu besar 300, seharusnya 150. Nah, untuk melakukan koreksi kita membuat tabel seperti ini. Satu, keterangan ya. Keterangan itu diisi transaksinya. Ini saya singkat aja ya, harusnya agak pendapatan final gitu ya. Terus kolom pertama laporan akuntansi, terus koreksi positif, koreksi negatif, dan yang terakhir laporan fiskal. Jadi positif negatif itu beda dengan plus minus. Kalau dalam matematika positif itu menambah, tapi kalau negatif itu mengurang, tapi bukan seperti itu ya. Ini dalam perpajakan, jadi pengertiannya beda. Contoh di atas kita transaksi 1, pendapatan akuntansi 900, akan tetapi ada 100 yang sudah dipotong final. Nah ya, pendapatan yang sudah dipotong final tidak usah diikutkan dalam perhitungan.
ya, karena sudah dipotong pajak. Maka laporan akuntansi mencatat 900. Artinya harus dikeluarkan 100 yang sudah final, yang sudah dipotong pajak secara final. Makanya 900 itu dikurangi 100, pendapatannya akan menjadi lebih kecil. Kalau pendapatan lebih kecil berarti laba fiskal juga lebih kecil. Makanya ini disebut koreksi negatif. Terus yang kedua, biaya penyusutan. Biaya penyusutan sebesar 200 dicatat di laporan 150. Laporan akuntansinya 150, harusnya 200. Nah, kalau biaya penyusutan lebih besar, di sini harusnya biaya penyusutan lebih besar. Maka efeknya adalah pendapatan fiskal lebih kecil. Karena pendapatan fiskal lebih kecil, maka masuk koreksi negatif. Penyusutan 150, ya, koreksi negatifnya 50 ya. Menjadi fiskalnya 200. Nah, 200 biaya penyusutannya mempunyai efek laba fiskal lebih kecil. Yang ketiga, biaya lain-lain akuntansi. Nah, lain-lain itu tidak diakui secara peraturan perpajakan atau beda tetap ya. Kalau penyusutan itu beda waktu, pendapatan ini beda tetap. Biaya lain-lain 50 itu secara perpajakan tidak diakui, makanya harus dikeluarkan. Nah, efeknya biayanya jadi 0. Biaya 0 otomatis laba menjadi lebih besar, makanya koreksinya disebut positif. Yang keempat, jamuan. Jamuan juga tidak ada hubungannya dengan operasional ya, yang tadi jelaskan ya, termasuk biaya lain-lain. 100. Makanya harus dikeluarkan ya. Efeknya biaya fiskal jadi 0, laba fiskal menjadi lebih besar. Ini koreksi positif. Kemudian yang ke-5, biaya gaji dicatat terlalu besar 300, seharusnya 150. Biaya gaji 300, seharusnya 150. Berarti lebih kecil. Kalau biaya lebih kecil, efeknya laba fiskal lebih besar. Makanya ini koreksi positif 150 ya. Nah, ini total setelah dijumlah kita baru ketahuan ya. Jumlah biaya secara akuntansi 600, labanya 300. Secara fiskal jumlah biayanya yang diakui hanya 350, labanya 450. Maka dasar menghitung pajaknya adalah dari 450, bukan 300. Nah, jelas ya. Untuk berikutnya latihan soal, silakan. Ya, dicatat transaksi 1 pendapatan akuntansi Rp800, akan tetapi ada 200 yang secara pajak diakui namun belum dicatat. Pendapatan akuntansi 800 tapi ada 200 yang secara pajak diakui tapi belum dicatat. Ya, berarti ini menambah ya. Pendapatannya jadi lebih besar. Dan biaya penyusutan fiskal sebesar 200 dicatat di laporan akuntansi 250. Artinya penyusutan fiskal harusnya 200, laporan akuntansinya 250. Berarti ada koreksi ya. 250 di laporan akuntansi. Laporan akuntansi mencatat lebih besar. Biaya lain-lain akuntansi 100, biaya jamuan dan entertainment 50, biaya rumah tangga kantor 100, biaya gaji dicatat terlalu kecil 200, seharusnya 300. Gaji jelas diakui secara pajak. Biaya BBM mobil inventaris kantor direksi sebesar 200. Yang ke-8, biaya pemeliharaan mobil direksi 100. Ingat, khusus untuk biaya mobil inventaris dan HP atau telepon ya. Bagi biaya mobil atau HP, inventaris mobil atau HP yang dibawa pulang ya, mobil itu misalnya untuk direksi ya atau untuk manajer dan dibawa pulang. Semua biaya yang berhubungan dengan mobil itu hanya diakui 50%. Ya, termasuk biaya pembelian penyusutannya, penyusutan mobil tersebut, mobil yang dibawa pulang, terus biaya BBM, terus
biaya BPM mobil tersebut, terus biaya pemeliharaan dan perawatan mobil tersebut ya. Diakui hanya 50%. Jadi kalau biaya mobilnya 200 hanya diakui 50%-nya, berarti ada koreksi. Begitu juga dengan mobil HP yang diberikan oleh perusahaan kepada manajer atau karyawannya, bahkan inventaris perusahaan, itu penyusutannya hanya diakui 50%, termasuk biaya kuota, pulsa, dan pemeliharaan HP tersebut hanya diakui 50%. Ya, jelas ya. Nah, ini nomor 8 juga mobil direksi ya, pemeliharaannya hanya diakui 50%. Oke, silakan dikerjain latihan ini ya. Nanti akan kita bahas. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan tulis di komen. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar ilmu ini bisa dipelajari oleh yang lain ya, bermanfaat bagi yang lain. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.